Ya, biru. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was solihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin. Khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila Syekh Hadratus Syekh Ki Haji Hashim As'ari, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ki Haji Bisri Sansuri, ila hadratil masyayikh bi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa ila arwahi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat. Tagammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa hafizahumullah bis-sihah wal afiyah wassalamah wal barakah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Wa bi niyatis sahlah li fahmi hadzal kitabi wal amali bih. Syai'ul lillahi lahum wa lanal Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Ighfir lana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu wa sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazuma mananta bihi alaina kama hafizta alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antagtasilal mar'atu bifadlir rajuli awir rajulu bifadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasai wa isnaduhu sahihun. Berkata musannif, dari seorang lelaki yang pernah menemani Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Rasulullah SAW melarang seorang istri mandi hadas besar sisa dari air mandi hadas besar suaminya, atau sebaliknya melarang suami mandi hadas besar dengan air sisa dari istrinya habis mandi hadas besar, dan hendaklah ngambil air itu berbarengan. Hadis ditakhrij oleh Imam Abu Dawud, Nasai, dan sanadnya itu sahih. Qala syarihu qauluhu an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila akhirih farrajulul ladzi ubhima alaihi qila innahu al-Hakam ibn Amrin wa qila innahu Abdullah ibn Sirjisin wa qila innahu Abdullah ibn Mughaffalin. Fal mubhamu in kana fil isnadi famin qabilil mudha'afi wa in kana fil matni fala yuqdahu fihi li'anna sahabata kullahum khiyarun udulun la yahtajuna ila tajrihin wa ta'dilin wa fihi dilalatun sharihatun ala subutin nahyi an yagtasila rajulu bi fadli du'il mar'ati wa bil aksi waqtulifa fin nahyi an zalika. Faqala al-imamu Ahmadu wa ba'du zahiriyati innan nahya huna yaqtadi tahrima. Wa qala al-jumhuru innan nahya makhsusun bil hadisil ati ay annahu yajuzu sulur rajuli bi fadli wudu'il mar'ati wa bi fadli ghusliha wa bil aksi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha, akhrajahu Muslimun. Wa li ashabis sunani igtasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi jabnatin faja'a liyagtasila minha faqalat lahu inni kuntu junuban. Faqala innal ma'a la yajnubu wa sahut Tirmidzi wa Ibnu Majah. Qala syarihu qauluhu kana yagtasilu bi fadli Maimunata at-ta'biru bi kana yadullu ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuwazibu dzalika. Fal hadisul waridu fi'lan aqwa minal hadisul waridi qaulan. Wa hadzal hadisu mukhassisun aw nasikhun lil hadisi qablahu kama alaihi jumhuru khilafan li Ahmad wa ba'di zahiriyati. Wa an ibni Umar annahu karihahu idza kanatil mar'atu junuban wal karahatu indal mutaqaddimina li tahrimi wa fi taqdimi hadisil fi'liyya 'alal qawli khilafun masyhurun fil usuli. Bahasan kita pada malam hari ini hadis Bulughul Maram, masih kitabut Toharoti, kitab tentang bersuci, pada hadis yang ke-6 dan ke-7. Hadis yang ke-6 dan ke-7. Pertama, penjelasannya adalah bahwa hadis ini disebut dengan hadis mubham. Hadis mubham itu
hadis yang tidak ketahuan dengan pasti nama sahabatnya siapa, nama seseorangnya siapa. Ya, itu namanya hadis mubham. Atau kalau dikaitkan dengan berita, kalau dikaitkan dengan informasi, beritanya masih samar. Nah, itu namanya mubham. Samar itu maknanya apa? Mubham. Beritanya samar, ya. Informasinya samar. Dari siapa, tentang apa, dan bagaimana. Atau dari siapanya udah ketahuan, beritanya apa, tapi siapa pelakunya, ini belum ketahuan. Nah, itu namanya mubham. Nah, hadis ini Nabi Muhammad SAW bersabda, udah jelas hadisnya. Ya, hadisnya jelas. Cuman ada kalimat ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat mensabdakan hadis ini, pada saat mengucapkan hadis ini ditemani oleh seorang lelaki. Nah, seorang lelakinya nggak ketahuan siapa, hanya disebut lelaki. Lelakinya nggak ketahuan siapa. Nah, itu namanya mubham. Nggak ketahuan namanya siapa, orang mana, bagaimana orang, itu nggak ketahuan. Nah, itu namanya mubham. Ya, mubham. Sama dengan mubham itu samar. Ya, pengertiannya samar. Nggak jelas nih namanya siapa nih. Gitu. Ini berita dari siapa nih? Nah, ini dalam ilmu mustalahul hadis, ya, dalam ilmu mustalahul hadis, kalau kesamaran itu terjadi pada mata rantai, ya, kalau kesamaran itu terjadi pada mata rantai yang membawa informasi, itu nggak diterima. Ya, nggak diterima. Kalau kesamaran itu pada mata rantai yang membawa informasi, yang ngasih informasi, nah, itu nggak diterima. Dalam ilmu mustalahul hadis nggak diterima. Karena nggak ketahuan siapa nih orang. Ya, nah itu dalam ilmu mustalahul hadis begitu. Tapi kalau kesamaran itu ada di dalam beritanya, ada di dalam informasinya, ada di dalam hadisnya, itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Dalam ilmu mustalahul hadis. Gitu. Paham ya? Jadi kalau kesamaran nama seseorang terjadi pada mata rantai yang memberikan informasi dari siapa, tiba-tiba ada yang nggak ketahuan nih, siapa nih selanjutnya? Ya pokoknya si Anu gitu ya. Dia bilangnya si Anu doang, si Anu kan berarti masih samar. Nah, itu nggak diterima dalam ilmu mustalah hadis. Tapi kalau kesamaran itu terjadi pada hadisnya, pada informasinya, pada beritanya, bisa diterima gitu. Bisa diterima. Itu pun apabila kesamaran itu terjadi pada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi. Tapi kalau bukan sahabat Nabi, tetap aja mesti diklarifikasi. Kenapa kalau dari sahabat Nabi enggak perlu
klarifikasi, nggak perlu dicari informasinya, nggak perlu ditelusuri orangnya siapa, karena ulama sepakat sahabat Nabi itu semuanya orang terbaik. Ya, ulama sepakat sahabat Nabi itu semuanya orang terbaik. Makanya kalau terjadi pada sahabat Nabi, udah nggak perlu dicari, nggak perlu dikoreksi gitu. Tapi kalau mau juga silahkan, boleh-boleh aja, nggak wajib nggak. Nah itu dia, ya. Dalam ilmu hadis begitu. Dalam ilmu hadis, apalagi kalau bukan ilmu hadis, kayak berita-berita atau informasi-informasi yang kita dapat dari media sosial, ya kan, entah dari WhatsApp, Facebook, Instagram, siapa lagi, Twitter. Terus apa lagi? TikTok. Masa sih TikTok? Emang ada TikTok? Oh ada TikTok ya? Oh saya baru tahu TikTok ada. Nah jadi apalagi kalau bukan masalah hadis, harus. Ya harus. Nah ini pelajaran makanya buat kita ya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja, kalau terjadi kesamaran itu pada mata rantai pembawa informasi, itu harus diteliti, harus dianalisa, harus dikoreksi siapa orangnya, bagaimana orangnya, dan seterusnya yang akhirnya diambil kesimpulan dia itu orang baik atau bukan. Ketika dia orang baik, terima. Ketika dia bukan orang baik, jangan diterima. Itu berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Apalagi bukan hadis. Kayak kita nih sekarang banyak informasi yang nggak jelas. Ya, banyak berita yang nggak jelas. Tibang dapat dari WA, dari share si Anu, dari grup Anu, langsung dioper lagi, di-share lagi. Baik di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, atau di Twitter. Atau di media-media sosial yang lainnya. Nah itu jangan. Ya, jangan begitu, orang hadis aja. Harus. Apalagi karena kalau hadis kaitannya berpotensi dusta kepada Nabi. Nah kalau bukan hadis seperti berita kita sekarang, berpotensi apa? Perpecahan ya. Gitu ya, perpecahan antar umat manusia. Ya, umat manusia. Ya tentunya manusia yang beragama. Iya. Tapi tetap aja nggak beragama juga tetap harus dijaga. Tetap aja kan ada yang seperti umpama seorang ateis tapi dia baik, ya harus kita jaga hubungan dengan dia gitu kan. Tetap aja. Sedangkan kalau pada masalah berita, karena ini adalah sahabat Nabi yang sudah disepakati terbaiknya, nggak usah dicari. Tapi kalau bukan harus dicari. Nah begitu juga kita yang bukan hadis berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan berita. Ini berita bener nggak nih? Gitu ya. Gitu. Makanya kalau dapat berita apa-apa, kalau dapat sharean apa-apa, kalau dapat informasi apa-apa, harus kita cari yang pertama adalah siapa orangnya yang ngasih informasi ini. Dari mana dia dapatnya, dari mana dia dapatnya, dari mana dia dapatnya, dari mana dia dapatnya. Telusuri terus tuh dari siapa. Yang kedua, beritanya benar apa enggak. Ya,
Jangan langsung di-share, jangan langsung dikirim lagi ke grup yang lain. Apalagi disampaikan ke masyarakat. Apalagi disampaikan ke umat atau umum. Jangan. Saya takutnya berantem Pak Ali sama Pak Iqbal. Makanya saya ngomong dua-duanya. Udah ya. Nah, jadi dalam ilmu hadis, mustalahul hadis ya, ada namanya hadis mubham. Hadis mubham itu samar. Ya. Samar dari segi satu, mata rantai yang membawa informasinya yang disebut dengan sanad. Dua, samar orang yang ada di dalam hadisnya atau beritanya atau informasinya. Kalau di beritanya informasinya itu adalah sahabat Nabi, nggak usah ditanyain. Karena sahabat Nabi itu udah pasti benar, udah pasti yang terbaik. Tapi kalau bukan sahabat Nabi, tetap aja perlu klarifikasi. Nah, itu hadis. Apalagi kalau bukan hadis, yang bisa menimbulkan perpecahan, perselisihan, ya. Jangan langsung terima informasi dari siapapun, jangan langsung terima berita dari siapapun. Kalau belum jelas dari siapa. Yang kedua, kalau belum jelas beritanya, gitu ya. Nah, di hadis ini karena yang terjadi adalah di matannya, ya, jadi nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Siapa di sini perempuannya, siapa laki-lakinya, gitu ya. Kalau dari segi sanad, nah ini termasuk daripada hadis yang dianggap dhaif. Dalam hadis yang dianggap dhaif, ya, dhaif. Hadis mudha'af yang dianggap dhaif bisa mendekati kepada hadis dhaif. Bisa juga belum tentu bisa, cuman mendekati aja ya, mendekati tergantung nanti kesimpulannya gimana dari si biografi kesimpulan akhir orang ini gitu. Makanya disebutnya pamin qabilil mudha'afi. Dianggap dhaif berarti belum tentu dhaif. Nah, hadis ini yang keenam, hadis Bulughul Maram Kitabut Thaharah yang keenam itu menjelaskan larangan, ya, larangan suami mandi atau wudhu, maksudnya mandi hadas besar ya, suami mandi hadas besar atau berwudhu dengan sisa air bekas istrinya. Atau sebaliknya. Nah, ini nggak boleh. Hadis ini nih yang keenam, ya, di hadis yang keenam. Nah, ini kemudian hadis ini dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama-ulama pengikut Daud Az-Zahiri, bahwa mereka berpendapat haram. Ya, haram hukumnya, ya, seorang suami mandi hadas besar atau berwudu bekas air istrinya, baik mandi hadas besar juga ataupun wudu juga, itu haram menurut Imam Ahmad dan Daud Az-Zahiri. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ke-6 ini
dinasah. Dinasah berarti bahasanya diapain kalau bahasa itunya? Hah? Disinyalir buah lo. Disinyalir dengan berita yang kedua. Yang pertama bohong gitu ya. Jadi hadis yang ke-6 ini nggak dipakai lah gitu ya, nggak berlaku. Karena kan hadis ke-6 ini ucapan ya, ucapan Nabi. Sedangkan hadis yang ke-7 itu perbuatan Nabi. Ternyata Nabi melakukan gitu. Nabi melakukan mandi hadas besar atau berwudu dengan sisa air bekas dari istrinya, yaitu diantaranya Siti Maimunah. Nah, kalau yang nomor 6 tadi ucapan Nabi, Nabi mengatakan jangan. Seorang suami nggak boleh mandi hadas besar atau wudu dengan air sisa atau bekas istrinya atau sebaliknya. Itu Nabi ngomong doang tuh. Ya, hadis ke-6. Nggak boleh ngomong doang. Nah, makanya sama Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, hadis itu nggak dipakai karena ternyata ada praktek Nabi. Praktek Nabi di hadis yang ke-7. Nabi sering menggunakan air bekas istrinya, yaitu diantaranya Siti Maimunah, baik mandi hadas besar ataupun berwudu. Nah, itu praktek Nabi. Berarti kan antara ucapan dengan praktek lebih kuat praktek. Tapi Imam Ahmad dengan Daud Az-Zahiri tetap pakai hadis yang ke-6. Masing-masing dah tuh ya. Masing-masing. Gitu. Jadi kalau yang pakai pada mazhab Imam Ahmad, dia nggak make. Ya, dia nggak make karena dia berpendapat nggak boleh, haram. Nggak sah juga pastinya ya, nggak boleh. Jadi airnya masing-masing kalau Imam Ahmad. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i boleh. Apalagi mandi bareng, nggak apa-apa. Mandi bareng boleh. Habis itu mau main lagi, bodo amat dah. Nggak beres-beres. Mandi lagi dong. Oh iya. Iya, tahun depan mah. Itu maksudnya buat itu, Mas Wid. Soalnya ada yang siaga 2 hari 2 malam, Mas Wid. Manual. Ini udah kuat ya. Ini udah kuat ya, belum di belakang. Nah, itu jadi bahasan kita pada malam hari ini tentang itu. Yang kedua ya, selain tadi ilmu mustalah hadis tentang klarifikasi. Yang kedua, menurut Imam Ahmad dan Abu Daud Az-Zahiri, sebagian pengikutnya lebih mempertegas suami nggak boleh mandi hadas besar atau berwudu dengan sisa air istrinya. Bekas mandi hadas besar juga atau wudu juga nggak boleh, atau sebaliknya nggak boleh. Menurut Imam Ahmad berdasarkan hadis yang ke-6, padahal itu hanya ucapan Nabi. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, hadis yang ke-6 nggak dipakai karena ternyata ada perbuatan Nabi. Nabi melakukan, ya, Nabi melakukan bahkan sering mandi hadas besar atau wudu bekas sisa istrinya, diantaranya Siti Maimunah. Bahkan sebagian istri-istri Nabi yang lain pun sering pakai air sisa Nabi. Maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, antara praktek perbuatan dengan ucapan, teori lebih kuat praktek atau perbuatan. Mandi bareng boleh. Boleh. Iya. Mandi bareng boleh. Boleh. Boleh kalau bisa. Curang umum. Kepancing ya baik banget. Bukan
Keramas lagi. Dikeramasin sama bini orang. Udah ya silakan. Ada yang mau nanya boleh, ada yang mau nanya boleh. Oh, ketahuan. Oh udah ya boleh Pak. Untuk hadis yang nomor 6 nih. Iya. Di sana kan tidak bolehnya itu untuk air yang kurang 20 atau yang hadis yang Lebih. juga. Iya. Sama nggak boleh. Iya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Berlanjut. Anaknya nggak ada. Masalah kalau di itu kan kita sendiri kan kalau bersuci wudhu air netes saja menjadi mustakmal. Kaitannya gimana juga itu? Iya. Masih ada lagi yang lain? Iya, dikumpulin dulu dah. Tapi diingetin nggak usah lupa ya. Ya. Tentang yang tadi apa yang pertama itu yang samar itu ya hadis ya. Samar. Yang samar tadi. Samar. Iya. Kirain kamar. Oh. Kenapa samar ya samar. Kan ada nggak maksudnya saya kan pernah dengar juga kayak fatwa MUI gitu ya. Nah itu fatwa MUI itu bagi kita ini umat lah, itu kita apa ya, mempraktekannya atau kita mengikutinya. Tentang Maksudnya, apa? Ya semuanya fatwanya, maksudnya fatwanya itu emang wajib Kita ikuti. kita ikutin atau kita ngapain gitu kita sebagai umat itu terhadap fatwanya itu. Iya. Katanya nomor 3 kan. Anaknya bapaknya nggak ada. Udah ada lagi nggak? Orang belakang. Lagi nulis Pak. Pak RW mah belakangan. Menutup. Ya. Di hadis yang ke-6, ya di hadis yang ke-6, di situ Nabi kita Muhammad SAW berkata bahwasannya nggak boleh laki-laki, maksudnya suami, mandi hadas besar atau wudhu menggunakan sisa air bekas dari istrinya atau sebaliknya, gitu ya. Pertanyaannya tadi apakah itu karena airnya sedikit kurang dari 2 kulah atau tetap airnya itu ada sampai 2 kulah,